Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Silaturahmi Alam. Asik. Nah, parah ini gue lama banget nggak kemarin nih. Oh iya nih, lu baru ketemu lagi nih sama Bang Alvin nih. Ya jadi sebenarnya gue kemarin habis inian keliling. Keliling mana? Kota? Kalideres. Anjing, puyeng doang lu. Gue lama di Kalideres tapi banyak yang gak keinjak gitu loh. Jadi sayang aja banjir. Kamu banget ngomong ya iyalah masih lu. Terakhir gue kemarin ada kali 2 mingguan ya. Ada lebih lah. Iya, aduh parah ini. Mencari kitab suci Enggak. kali ya? Wah, ada padahal kitab suci mah. Ujian Junin. Junin. Naruto kali. Iya. Kamu jadi Hokage. Jangan ngomongin Naruto. Panjang. Yatim dong. Anjing. Goblok. Gak bagus tuh. Gua kalau ada Naruto lulus-lulusan kepala gua sama dia. Biar derajatnya sama-sama naik. Bangsat. Parah lu. Ya, gimana? Kabar lu gimana, Mir? Wes, baik-baik aja sih. Aman kan tapi? Aman, tetap aman. Soalnya gua kemarin ngeliat silam makin hari makin banyak yang menyaksikan. Iya. Selamat dan sukses ya kita buat Amin, terus amin. berkembang ya. Yang penting kita nggak berhenti aja buat Karya jalan bersilaturahmi satu sama lain. Nih buat malam ini nih ya khusus nih Mir. Khusus apa tuh? Sebenarnya ini orang udah pengen gua ajak 2 minggu yang lalu. Ingat banget gua. Jadi waktu kita habis turun dari Sindoro waktu itu, gua tuh sama tim lah sama kita semua nih. Wah ajak nih orang nih gitu dia. Pakai sudut pandang dia buat dibawa ke teman-teman gimana sih kan. Udah tuh kita udah janjian, udah nyari waktu. Jam 8 udah siap-siap. Gua siap-siap kesini, dia juga siap-siap. Siap-siap pacaran. Anjing. Ingat banget tuh. Nah, sekarang hari ini nih Mir, Hari gua ini bawa baru orangnya berhasil nih. ya? Iya. Lagi tidur juga gue seret. Sama pacarnya nggak bang? Nah itu dia. Pacarnya udah tidurin. Maksudnya udah disuruh tidur di rumah. Tidur. Jadi dia bisa kesini bebas. Ya, enggak gitu. jangan pikirin aneh-aneh udah. Ini masalah mindset. Iya. Ini mindset. Ini cuma masalah mindset ya. 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 Siapa? Kira-kira siapa Mir? Kayaknya harus kita tongolin aja kali langsung ya orangnya. Pokoknya di video kita yang ketiga atau keempat ya. Lu tau gak bang muka orang ini? Ini udah begini-begini mukanya nih. Nah itu kamu gimana itu? Ya, udah gue panggil aja nih. Gua panggil ya. Pengendali babi dari Sindoro. Kawet. Yo. Asik. Mukanya gak usah dijelek-jelekin. Gak usah dijelek-jelekin. Om Swastiastu. Swastiastu. Oke. Kenalin gue Bangkit dari Karang Taruna Sindoro. Ini gue mau ke anak-anak silam mau nanya nih klarifikasinya soal flying fox yang kemarin mau Nah, jadi kemarin tuh banyak banget Kit. Oh ya ini kok Bangkit ini biasa dipanggil Opet juga. Jadi mungkin gue ke depan ada manggil Opet atau kita. Jadi di video yang pengendali babi Sindoro itu banyak yang nanya, "Bang, itu rencana Flying Fox Karang Taruna Bogor gimana?" Gara-gara lu ngomong gitu banyak banget yang nanyain. Apa itu ada perkembangan apa gimana? Tadi dulu gua nyeduh kopi nggak apa-apa ya? Iya. Ya udah coba Karena ceritain. menurut gua nih, karena gua kan orang yang baru pertama kali naik gunung. Gimana nih? Woi, air tuh. Daripada ketawa. Ya, cerita. Hah? Enggak tapi Cerita tapi apa? orang pede banget bang. Gimana? Asli. Kemarin pas gua mau berangkatnya tuh izinnya susah, lu tahu nggak? Nanti gua mau ngajak cewek gua, cuman cewek gua iganya longgar. Lu kan tahu kan orang kalau iga longgar sering lihat cewek gitu kan. Maksud gua tuh dia bohong banget nih. Udah tahu gua jadi kayak setan ya. Iya. Ke gunung nggak mau. Alasannya takut. Enggak tuh sayang sebenarnya. Oh gitu. Iya. Sayang gue selingkuh doang. Untungnya kagak ada yang mau selingkuhin gua gitu. Enggak, maksud gua kok segitu takutnya dia diselingkuhin sama lu gitu. Pin, lu tahu nggak BBC? Apa tuh? Big Black Cook. Oh, udah yang apa itu?
gitu. Jadi sekhawatir itu cewek lu ya. Iya. Terus yang kedua nih yang kalau orang yang baru pertama kali naik gunung tuh rada berat modalnya. Lu udah pakai sepatu ya kan yang kena geriginya. Sepatu futsal yang besi punya juga nggak bisa. Bingung makanya belum lu. Enggak, futsal besi gimana aja? Emang yang Robek rumput. Besi apa? Bola apa dah ini? Bola, Iya. gede. Bola tuh. Enggak, jadi lu pertama naik gunung itu emang bener-bener nol nih persiapan lu dari segi apa perlengkapan, kesiapan, Fisik, mental. gimana coba dari persiapan dulu lah, dari mental dulu lah. Sebenarnya sih kalau masalah mental gua udah dapet wangsit kemarin. Oh, gitu. Percaya sih gua. Coba gimana? Nah pas kan itu berangkat hari Kamis ya. Ya anggap aja kemis ya. Jumat. Hari Jumat. Nah gua nggak sholat Jumat biasa. Lu biasa nggak sholat Jumat. Gua maksudnya gua lagi nggak sholat Jumat. Oh gitu ya. Lagi saat itu lagi nggak sholat Jumat lah ya. Gua kira biasa nggak sholat Jumat. Jangan gitu lah. Nggak boleh. Terus. Apa sih tadi? Gue biasa nggak Hari sholat. Jumat. Oh hari Jumat ya masalah wangsit. Kan. Terus namanya gua kan juga masih kecil lah, gua tidur siang gitu kan. Enggak, lu kecil begini. Wih, Gedenya gimana gitu? gua kecil kayak Krishna pin biru. Sekarang aja gua kena matahari hitam. Ada di, terus tau gak itu di belakang lu ngomong Nggak, Pet. ketawa. Maksud gue ya, Ayo tuh. Pet, dari biru ke hitam tuh rada susah loh. Spidol biru, sekotor-kotor tetep biru. Ini gimana bisa jadi? Lu tahu telur asin? Iya. Pas keluar dari lahir rahim ayam biru kan? Anjing kagak. Emang iya. Bebek bukan ayam, bebek. Dari rahim bebek biru kan? Iya. Ya terus dilumpurin. Ya di gua begini. Filosofinya telur asin. Gitu. Tapi kan muda, Krisna tua. Iya, terus gimana tuh persiapan lu pas pertama berangkat? Satu kan gua minta izin, kedua di peralatan sih yang agak berat sih. Enggak, izin dulu, izin gimana? Gua sih lebih baik minta maaf daripada minta izin. Lah, Nah, kayaknya itu rame di halayak kita ya. tapi salah juga sih sebenarnya. Harusnya minta duit dulu, minta izin, baru berangkat, ongkosin gitu. Enggak, gue curiganya orang yang minta izin gak diizinin tuh karena khawatir minta duit gitu. Bisa jadi Bisa sih. jadi. Coba minta izin naik gunung, nggak boleh. Duit punya kok. Oh ya udah. Nah, itu Tapi lu kuncinya. salah speaknya, jangan bilang naik gunung. Mak, izin naik haji gitu kan. Bener. Lu udah daftar? Udah dulu. Pas sekolah ada mobil yang itu. Mana sih kaji? Pasti diizinin tuh. Nggak yakin juga sih. Dari kopi. Terus di peralatan tuh yang paling berat tuh tas. Bener. Lu mau pakai tas apa? Tote bag mas-mas juga nggak bisa, kecil banget. Terus lu mau pakai, lu tahu nggak sih tas yang ada gambar ininya pakai tipek S pas bersekolah? Apa SS apa? Digambar S. Oh, S yang anak sekolah gambar tuh. iya yang set gitu ya. Kayaknya gua dulu keren banget lu bisa bikin S kayak gitu. Iya. Bikin logo PS, juga kan dulu ya zaman Microsoft kan. Oh iya bener prosop. S, terus S dollar ya. Oh iya S dolar. 1, 2, 3. Set. Tuh nggak bisa itu pakai. Terus yang ke dua tuh alat mandi, ya kan. Gue sempet mau nyiapin segala macam alat mandi. Cuman kata adek gue yang udah pernah naik gunung, soalnya nggak mandi katanya. Wah, alhamdulillah malah. Gue beli sabun gue. Jadi lu nggak bawa tuh ya persiapan lu buat naik gunung, nggak bawa peralatan mandi tuh? Enggak, gue cuma bawa apa? Ayu siwak doang buat gigi. Berkah ya. Berkah. Terus Pertama kan satu izin ya kan. Kedua itu peralatan ya kan. enggak, bentar lu ngomong rokok gue jangan diumpetin dong. Oh iya. Gimana sih, sering terjadi nih. Korek gue siniin. Korek gue siniin. Gimana? Lu nggak bawa apa-apa jadi? Ini es. Oh iya malu. Iya, lanjut gimana? Lanjut. Nah yang paling berat tuh peralatan. Lu kayak sleeping bag. Terus lu harus bawa kompor. Lu tahu
tahu diri, mah gue beli kelompok aja ngeredit, gue bawa pergi ke gunung. Bener, itu serba salah. Jadi lu ditanyain cepet pulang tuh bukan kangen ya? Kompor aja. Jangan bawa kompor. Nah, sebenarnya kalau emang itu buat pemula sih nabungnya kudu lama sih, baru semuanya siap segala macam. Jadi dari perizinan oke lah ya udah itu tadi. Terus dari peralatan Sebenarnya yang paling bahaya itu di peralatan. Kalau lu cuman nekat doang naik gunung. Ibaratnya nih kalau lu kan biasanya kan ini pertama naik gunung lu kan dibawa sama temen-temen yang sering naik gunung lah hitungannya ya, sama silam juga kan. Nah itu yang lu siapin secara individu apa peralatan? Enggak, nih gue pertanyaan nih, gue bingung nih. Kenapa giliran gue kemarin naik gunung harus pakai patu gunung? Lah, Suhoki dulu naik apa? Pakai apa? Naik gunung pakai naik gunungnya gue jawab naik gunung pakai apanya pakai apa emang? Patunya patu apa dia? Emang zaman dulu ada yang bikin patu gunung? Emang ada? Kayaknya bakiak ini. Biar Naruto lah. Naruto lagi aja. Sedih kan gua. Jangan. Jangan. Soalnya gue jadi Sakuranya. Kayaknya menurut gue. Kenapa masalah patu? Berarti kita bahas dari bawah nih. Patu gunung. Kenapa? Tiba-tiba kameranya kekat. Lihat nih, gue keringetan banget di soalnya. Soalnya gue tadi kayak ada yang nangkis tuh lu. Apa? Ada yang Topik Hidayat. Iya. Aduh, Bangkit gitu. Kenapa Git? Udah jangan dipikirin. Tadi ada cewek, Pin. Siapa? Desi ternyata. Ayo balik tadi pertanyaan lu. Kenapa harus pakai sepatu gunung? Coba. Kenapa? Kalau dipikir kan ada sendal yang lebih lentur. Terus gimana pengalaman lu pakai sepatu gunung? Kelingking lu yang lecah lu. Berarti kenapa ya? Apa kelingking gue cebol banget apa gimana sih? Berarti kaki lu ini kan Lu enggak. Sebelumnya gue mau jelasin nih. Lu mau tau nggak kenapa harus pakai batu gunung? Mumpung gue lagi makin. Oh iya betul. Dia nggak di gunung pakai batu gunung bang. Nih. Tunjukin dong. Nih kalau dalam tulang nih, pasti lu pernah nih waktu kecil atau apa gitu pletot tak sakit kan Linu? Anak kecil nggak? Anak kecil nggak? Pernah. Jadi gue jadi Kresna. Kresna kan kuat. Nih tinggi kan? Ya kan? Apanya? Jadi kalau nih patunya nih, kalau patu gunung tuh usahain yang tinggi, usahain ya? dari segininya nih. Lu di atas kakinya biar kelihatan. Nih, ya enggak? Nah, dia tuh harus di atas mata kaki ini loh. Jadi biar ketika Emang kalau di atas mata sini nggak bisa? Iya berarti. Iya nih, ini mau diserius dulu, Taruh bercanda. Ini buat edukasi juga sana. Ya enggak? Jadi kalau lu kepletot gini, dia ada tahanannya. Iya. Nah, jadi enggak langsung blok. Agak ini ada tahanan. Patah sih tetep. Oh, tetap patah. Patah. Tapi patahnya dikit. Gitu. Nggak. Intinya kalau pakai sepatu gunung itu lebih safety. Biasanya kan kalau misal kita pakai sepatu biasa kan dia nggak ada poolnya kan. Iya. Kalau pakai sepatu bola disangka mau futsal kan? Nggak juga ya. Masa sepatu bola buat futsal? Ronaldinho main futsal. Pakai sepatu Bola. masa? Ya bolong. Gue ya lebih safety lah kalau pakai sepatu gunung. Ya, apalagi? Katanya ujungnya ada besinya tuh, emang ada besinya? Kagak ada. Ada kalau nggak ada besinya, Emang sapam. selain sepatu gunung, sepatu abri. Wah, abdi negara bener. Idamanmu. Gitu. Jadi gimana sih? Jadi gimana? Lu jangan ketawa-ketawa bangsat, Pet. Ya. Kenapa orang bikin sepatu gunung tuh karena biar nggak kesleo berarti itu doang ya? Iya. Semua ada kebutuhannya. Ada manfaat. Mau main bola ada sepatu bola. Mau tari balet ada sepatu balet. Nah, satu lagi nih yang gue pertanyain. Kenapa lu harus pakai tenda gunung? Karena kalau pakai tenda nikahan berat. Tenda yang biru apa? Apa tenda biru? Lagu bang. Lagu kali. Tenda kali jodoh. Kenapa lu? Kan kecil banget, Pin. Sebenarnya semua peralatan gunung itu dibuat sesimpel mungkin tapi tidak mengurangi kualitas dan fungsinya ya. Iya, Kualitas dan sesuai dengan fungsinya. kebutuhan kita. Karena apa? Karena mau kita bawa. Kalau masalah mau lebih kuat bisa kita bawa tenda taruh.
tapi kan berat. Iya. Iya kan? Iya. Lapang aja kan. Bisa kalau buat bawa baju banyak bisa kita bawa koper. Tapi kan berat. Iya tuh. Semuanya makanya ada tas gunung dibuat lebih biar efisien dalam pembawaan, ada tata cara membawanya seperti itu. Oh, makanya suruh bawa baju dikit karena emang di sana nggak mau mandi itu ya. Iya. Sebenarnya bawa baju dikit itu bukannya Bukan gitu, dikit, secukupnya. Jadi kalau kita naik gunung biasanya itu kan ada baju dinas. Baju dinas tuh baju kotor lah ya. Sama baju bersih buat tidur, sama baju buat pulang lah. Kadang ada yang pengen ganteng pulangnya. Ya kan, berangkat ganteng pulang ganteng gitu kan. Bisa. Beda nggak kayak gua. Kalau lu gimana emang? Gua berangkat ganteng, pulang ke rumah. Iya. Iya. Boleh. Enggak ada yang enggak bolehin. Gimana? Jadi lu pas kemarin pakai sepatu tuh ya? Sepatu, iya. Lu beli minjem nyolong apa gimana? Jadi kemarin emang ada yang habis sholat di masjid pakai batu gunung, pas banget kata. Tanggalnya bagus, harinya bagus. Ukuran itu pas. waktunya lagi Senin Pon. Pas banget itu kata gue, udah gue bawa pulang aja. Tapi pakai naik gunung ya? Naik gunung pakai sepatu lah ya. Karena gini Pin, gue nggak mau beli kenapa? Gue tuh baik sama orang. Kalau gue nyolong patunya dia, patunya gue pakai, amalnya dia tetap bertambah. Sampai masih itu. Oh gitu. Iya. Tapi serius, lu kemarin sepatu beli apa gimana jadinya? Gue kalau ngomong beli juga lu nggak ada yang percaya. Kita anggap nyolong aja udah ya. Anggap aja nyolong dah. Sama sleeping bag tuh satu. Sebenarnya emang kalau buat sarung doang nggak cukup. Sleeping bag tebel lu coy, segini coy. Nih ya. Iya, ini sleeping bag. Tebel banget. Emang sarung aja nggak cukup gitu. Ya, balik lagi, sarung bisa kalau kulit lu kulit badak. Tapi kan bukan badak. Kan gue Krishna. Iya. Makanya lu sarung aja cukup. Tapi banyak kok dari pendaki banyak yang emang dia ini demennya pakai sarung ya. Bawanya sarung. Tapi kalau tidur dia pakai sleeping bag. Sebenarnya iya bilang bawa sarung karena nggak mau nyewa sleeping bag. Mau nggak punya. Berarti bener naik gunung tuh mahal ya. Peralatannya emang harus safety buat diri lu sendiri. Kita rela ngeluarin duit sekian demi keselamatan. Gitu loh. Kenapa nggak asuransi aja semuanya sebelum naik gunung? Juga ya. Setiap naik gunung semua ada asuransi. Mereka bakal tanggung jawab dari dari simaksi kita kan. Itu semua ada. Kayak misalnya kalau kita naik Gunung Merapi. Naik Gunung Merapi itu batas di Pasar Bubras. Pasar Bubra. Gue kata di kawahnya, oh enggak. Kalau ke puncaknya mereka nggak tanggung jawab. Dalam artian kalau misalnya lu kenapa-napa di atas, kan saya sudah bilangin gitu loh. Tapi emang dilarang atau enggak sih itu? Dilarang. Dilarang. Nah, kecuali mungkin yang naiknya tahun 2010 segitu masih banyak yang ke puncak. Puncak apa? Puncak Garuda ya? Iya. Puncak Garuda. Itu udah nggak ada puncaknya. Iya ya, kenapa harus naik gunung ya? Padahal sekarang udah canggih loh, ada Photoshop, edit TikTok kayak kan di gunung tiba-tiba. Iya. Tapi tetap Kenapa? beda Pin. Harusnya gue yang nanya kayak gitu, ngapa lu yang ngeluh? Harusnya gue yang nanya. Lu nih orang pikiran lu kan kayak gini nih sebelum naik gunung kan. Kenapa orang naik gunung? Padahal ada Photoshop, edit filter TikTok ya kan. Gue sempet mikir kayak gitu sih. Nah, sekarang lu kemarin udah pernah ya naik gunung ya? Gimana? Terjawab nggak? Kan gue sampai puncak, sampai pos 3 doang. Itu juga karena gue kualat tuh. Kenapa nih? Kenapa? Gue ngomong, wah nih gue kalau naik ke atas batuk nih, gue kayaknya nggak bisa naik. Beneran gue batuk, kata gue, aduh. Udah gitu lu tau gak sih, napas tuh di kuping bunyi. Itu bener. Nggak, jadi alasan lu nggak muncak tuh gara-gara lu ada kata-kata itu tuh. Kalau misal gue batuk, gue nggak muncak. Nyata gue batuk pas di pos 3 tuh, aduh. Kayaknya juga ada salah di gorengan sih itu. Gue belum minum air, lu makan gorengan lu. Yang salah siapa jadi? Iya ya. Iya. Terus apa gue ke Sindoro ya makan gorengan. Tapi sepanjang perjalanan nih atau sampai sekarang lu balik, lu kan udah ngerasain naik gunung. Mindset yang berubah dari pandangan lu apa? Atau pandangan lu yang berubah dari yang sebelumnya lu naik gunung ada nggak? Karena kan kayak pasti nih
pikiran standar kita lah yang nggak pernah naik gunung atau yang mungkin nggak ada perasaan pengen naik gunung, pasti kayak ngapain sih naik gunung? Bener-bener. Capeknya doang, jalan kaki buat cuma dapat foto atau apa gitu, atau cuma pengen keren-kerenan doang kayak gitu. Nah, gue pengen tahu pandangan lu. Selalu rasain naik gunung tuh. Nah, niat gue naik gunung itu kemarin itu sebelumnya buat ngalahin diri gue sendiri. Karena gue tuh kan orangnya ngantukan. Di gunung tuh juga orangnya kan rame, gak cuma gue sendiri doang. Satu, gue belajar buat nggak manja. Dua, gue belajar buat bantu teman-teman walaupun nggak bantu sama sekali. Beneran. Ya intinya itulah gue ngalahin kemalasan diri gue sendiri lah. Yang harusnya gue bisa bangun agak siang, gue bangun pagi jam 3. Bangun tuh. Kencing, iya. Nah itu sih yang gue niat gue mau berangkat kemarin tuh. Terus pas gue pulang dari gunung tuh ada satu yang berubah dari gue. Apa? Udah nggak jadi Krishna gitu. Lalu ini korek kemana nih? Tunggu ya jawabanku, tunggu bentar ya. Iya, ini korek. Iya. Kita dibuat nunggu nih. Apa yang berubah dari setelah lu naik gunung? Oh, abis itu. Iya. Oke. Nah, Oke. Ya. setelah gue naik gunung, ini horor ini. Oh ini horor ya. Coba bang, udah tadi gue pengen tahu aja dari. Iya. Ini pas gue naik gunung tuh gue langsung mikir, sejauh-jauhnya gue melangkah, gue harus bisa pulang karena ada yang nungguin gue di rumah. Malu kan nungguin kompor kan? Jadinya yang gue rasain tuh, wah lu mau sekonyol-konyol lu mau segila-gilanya lu segala macam. Apa? Siapa? Kenyal lah, sekenyal-kenyal lu. Intinya itu sih, lu harus bisa pulang aja intinya. Jadi kalau emang suatu saat nanti ada yang tersesat, ingat aja kata-kata gua itu bakal ada dalam pikiran lu sebelum lu tidur. Lu Romi Rafael gimana? Gimana? Ingat kata-kata itu kan, sejauhnya lu melangkah lu harus pulang. Dengan selamat gitu. Iya juga Iya ya. iya lah, pulang doang, kalau nama lu doang yang pulang. Iya. Pulang mau. Iya pulang apaan? Iya, pulang. Kompor doang yang nyampe. Iya. Makanya gunung itu sebenarnya ya enak ya. Amit-amit kan ada yang segala macem, yang katanya mistis, yang celaka segala macem. Makanya lu seluruh apa tuh Karang Taruna yang punya gunung di sekitar pasang flying fox. Udah. Lu Itu konkret ya. konkret bener. Jadi kalau flying fox itu tuh boleh dipakai kalau ada yang bener-bener walu darurat segala macem ya kan. Cuma kalau mau pakai bayar 20.000 nggak apa-apa. 20 lah atau seharga rokok apa? Rokok Berry Pop aja. Sekarang mata uangnya udah berubah. Iya, flying fox. Tapi bener, kalau gue pikir-pikir bahaya nggak sih kalau ada flying fox? Iya ya, dia kalau iya ya. Apa ya bahaya? Iya. Gimana coba? Kalau ada flying fox sih bahaya sih. Kalau talinya putus, Duh, talinya pakai 2 dong. Satu putus, cadangan 1. Simpel lah. Simpel. Kalau 2 kurang berarti harus 3. aduh, itu namanya logika bangkit. Nah, tapi yang kemarin di Sindoro gua rasain tuh. Jadi emang gua sih sebenarnya rada goblok juga sih. Jadi pas gua udah nyampe tenda tuh kan udah malam tuh. Gua mikir, wah kayaknya kalau nemu setan lucu nih kata gua. Oh, lu sempet nantang gitu. Nggak nantang gitu sih, itu namanya nantang ya. Itu nantang. Hati kecil lah. Hati kecil tapi nggak terucapin. Emang hatinya busuk banget ya gue ya. Terus pas gua kencing tuh sekitar jam 11 sampai jam 10 ya. Jam 11 masih rame, jam 1, jam 2-an. Terus gua keluar. Nah, jadi gini nih, gua kasih tahu nih. Kan kalau kencing kan cowok berdiri ya. Ini gini lah. Sekarang gua pakai apa tuh? Apa tuh namanya? headlamp. Headlamp yang gitu kan. Gue kira apa naruh kepala. Ganti pala air hacking ya. Namanya kencing kan ngeliat ke bawah kan gak enak ya, ada ulet begitu kan. Gue ke atas nengok, pusing. Ada cewek 3 biji coy. Tapi kain doang. Beneran. Enggak, jangan-jangan itu siapa? Demplon. Demplon. Dempon kan babi. Nah itu di situ gue coba berpikir, anjir.
Gak, tapi berarti lu ngeliat Gua ada sosok bersyukur juga kalau gua disukain kuntilanak. Gua bakal selamat, tapi musik juga sih sebenarnya sih. Disukain kuntilanak kalau selamat maksudnya? Iya, katanya gitu nih lu. Contoh nih lu lagi jualan nih di pasar nih ya kan. Iya. Lu di pasar jualan apa? Cakwe. Cakwe ya kan. Lu malam-malam naik motor terus lu lihat ada kuntilanak nih, itu biasanya dagangan lu bakal lari. Gitu. Tapi jangan dipercaya, beda agama lu sama agama gua, Mir. Terus gimana? Terus lu habis ngeliat 3 kain ya? Iya. Kainnya doang nih? Kayaknya doang, kata gua, anjir gua kayak Ahmad Dhani. Bila beristri satu, lagunya gimana? Senangnya dalam hati. Senangnya dalam hati. Bila beristri 3. Ahmad Dhani ya? Ahmad Dhani gua. Terus gimana tuh? Ya udah, gua nggak ada buat takut lah. Pas gua balik ke tenda tes, malah takut gua. Gua tidur di ujung loh, karena kan begini, gua di bawah kan. Tahu tuh gua di luar, gua digencet, aduh kata gua. Lu di bawah gitu, di bawah ya? Bawah. Setenda lu sih berapa itu? Tenda isi 4 sih gua. Lu yang paling bawah? Oh. Itu pas lu ngeliat itu suasana rame atau emang lu doang yang bener-bener lagi terbangun gitu, terjaga malam itu? Rame, cuma dalam tenda semua. Oh gitu. Itu dia, gue yang doang, gue berdua sama Tile di luar. Tile, ada lu si Tile. Iya. Terus lu ada bilang-bilang nggak, cerita nggak ke dia? Kayak, oh tadi gue ngeliat kain nih. Kan gue baca di Google, kalau lu ngeliat yang aneh-aneh, tar ceritanya di bawah kata dia. Oh lu simpen tuh dalam kepala lu ya? Oh, gue simpen dalam kepala gue bener-bener. Terus juga pas ada setan tuh gue mau bacain doa, gue nggak hafal ayat kursi. Itu dia. Buka internet nggak bisa. Padahal kalau buka internet bisa kan, oke Google ya? Iya, oke Google, YouTube aja, YouTube ayat kursi 1 jam. Ya kan? Styling sampai Satu jam ya? ini 1 jam loh, Pin. Gue jadi debu ya, tulisnya. Anjing. Ini lagi horor ini. Tadi baru dipesen ya. Kalau misalnya ada cerita horor jangan ketawa, usahain. Ini kita ngakak lu. Tapi horor lah itu ya. Horor. Saat itu horor banget ya. Horor itu. Saat itu horor banget. Horor Ya. banget. Tau-taunya anduk orang goblok. Nah, itu kuntilanaknya godain lu gak? Nah, Udah iya. juga tuh. Bungkus dong kata kuntilanak ya kan. Dilihat dari jauh, wah cakep nih. Dibawa pulang ternyata habis kena pesugihan gitu. Gak enak dibawa pulang. Aduh. Terus juga yang gue bingung satu nih, tiap gue lihat ke bawah nih pas siang-siang tuh gue buana kayak pengen lompat tau gak sih? Kenapa tuh, kenapa? Pengen aja gitu, cuman takut ketinggian jadi bingung juga gue. Tapi ada Kayak, wah anjir indah banget kayak, baru gue kayak pengen gue lihat gitu jatuhin dengan. mau bahaya juga berarti. Ya itu gue ngarang sebenernya ngarang. Gue kira suges lu bahaya juga gitu. Nah itu malam ya kan, malam. Terus lu langsung bisa tidur tuh. Abis ngeliat gitu, apa lu kepikiran atau ada rencana godain atau gimana? Kok dia godain gua gitu kepikiran kayak mimpi. Digodain juga gue jadi pas sebelum tidur tuh gue. Gak usah lihat, lu mau ngantongin kan. Jadi sebelum gue tidur ya gue seperti biasa baca doa. Terus gue duduk, terus gue tidur, duduk lagi gue. Lapar itu sebenarnya. Gitu aja. Oh keroncongan ya, biasa naik gunung ya. Tidur aja deh, tidur. Bangun. Gue kayak lagi di Vietnam perang atau nggak sih lu jam 3 tuh headlamp kena tenda segala macem weng. Ayo berangkat puncak. Buset. 3 subuh kata gue sahur. Gerok sahur ya. Iya rame banget tuh ini tuh jam 3 tuh kata gue buset. Emang semangatnya mantep banget sih di gunung, semangatnya bener. Gue kira jam 3 tuh, lu ngerasa gak yang waktu pas Sindoro kan ada serangan tuh. Serangan-serangan itu kita jam berapa ya? Serangan babi ya. Nah itu babi gimana babi? Bener sih, babi tuh kan nongol di tempat gue kencing. Yang dari keluarga gue turun-temurun bilang, di kencing gue tuh biasanya
mengundang hawa jahat Pin. Jadi enggak ke gua kencing di situ, dia pasti di situ. Bangke. Nah, Bau mengundang ya, kencing lu mengundang hal buruk. Itu apa? Jimat dari turun temurun sih, bener. Jadi itu sebagai jimat lindung gua tuh kencing. Jadi makanya gua lagi ribut nih, berantem nih sama orang nih ya kan. Kencing. Nah itu, nah terus juga tuh babinya sih. Gue sempet mikir kan namanya di TV kan babi kan ya elah bentuk pink. Iya. Cebol bobel ya kan. Iya. Kok dia ini lucu kan. Gede banget. Kata gue kayak kambing. Babi kayak kambing. Oh ada tanduknya. Ada loh di sini kata gue anjir. Gingsul. Bangsul ya. Babi gingsul. Iya. Aida nih. Jadi lu jadi pengendali babi ya saat itu ya. Terus juga yang gue pikir Gue berarti baru sadar gue saat itu kita diserang babi gara-gara kencing. jadi sebenarnya gini Pin, gue sebenarnya kan bisa ngeliat masa depan, cuma 10 detik doang, 10 detik. Oh haki masa depan ya. Nah, terus gue mikir nih, kayaknya ini anak-anak ntar malam pasti aman kalau kata gue. Pas maghrib nih, datang nih babi pasti datang. Nah, itu gue belum kencingin tuh. Tapi kencing adek gue Pin, karena dia bisa manggil untuk keluarga gue. Iya ya. Ada lu ya kencing keluarga lah intinya. Wah berarti adek gue tahu nih bakal ada kejadian apa penyerangan gerilya dari babi hutan. Terus ya udah, babi hutannya keliling-keliling tuh ya kan ronda. Nyari makanan yang ada di dalam tenda. Iya makanan gue bingung kok kata gue ada plastik di pohon. Gue kata mau orang jemur kancut. Maunya makan kancut. Ya alhamdulillahnya sih aman sih. Babi itu nggak nyerang. Nggak nyerang lah ya. Kita nyerang gue, cuma kalau nyerang yang lain ya nggak apa-apa. Alhamdulillahnya gitu. Malam itu ya kita balik ke yang malam itu. Nah itu lu tidur lah ya, orang-orang pada muncak kan. Dari habis muncak, dari pas orang-orang muncak sampai ketemu anak-anak turun. Nah lu kan berarti stay di pos 3 ya, sunrise camp. Nah lu di situ ngapain tuh? Gue nggak ngeliat sunrise gue. Iya sunrise camp lah itu camp gitu namanya. ya kan. Soalnya gue bangun siang sih. Lu tidur ya? Tidur gue. Bangun-bangun masak nggak? Enggak, gue bangun ituan jam anak-anak belum pernah datang kayaknya. Datang nggak lama sebagian. Ternyata yang muncak nggak semuanya. Ya karena mungkin ada gangguan dari apa sinyal. Gangguan sinyal mempengaruhi ya. Terus yang kemarin tuh yang tungkir tuh dia orang yang paling keren yang naik gunung. Lu tahu pemadam kebakaran kan? Pakai baju bokap. Pakai baju pemadam kebakaran. Ada tuh ya videonya ya. Keren banget ya. Terus juga pas gue denger di bawah dia cerita katanya. Di atas ada yang orang lagi kolonimbus. Apa? Hipotermia. Nah pas ada orang hipotermia kan di apa namanya nih? Smackdown. Digotong. Dia ngomong katanya, wah enak juga tuh turun ke bawah digotong. Wah dia sakit. Itu makanya kita harus jaga lisan di gunung ya kan. Tapi gue dalam hati kok bisa tahu setannya Vin? Enggak dia ngucap. Oh yang lu. Iya. Yang lu. Berarti emang orang sakti beda. Kan lu sedunia lah kalau emang kayak gitu kan. Gue dulu soalnya lu tau Ki Joko Bodo? Iya. Dulu dia buka warung kan. Gue situ mulu pas kecil. Di mana warungnya? Itu kan di Wadas itu. Kamu buka dagang apaan? Pulsa? Iya jual pulsa. Nah, ya alhamdulillah sih pas turun, gua sembah banget. Lebih gampang turun daripada naik. Gua paling depan lo ngasih lu gua tuh. Ya lu kasih tahu dong lu pas berangkat di mana posisinya dari 14 orang nih. Wow, gua pas berangkat banyak tuh. Satu kompi di belakang. Paling belakang ya? Paling belakang, sebenernya anjir malu banget tuh. Orang kalau depan itu kan ada cewek tuh, 2 biji. Dua buah. Dua orang. Naik ke atas, terus pada duluan ya. Gue yang laki jalan dikit, pengap.
nih jantung nih. Lu tahu gak sih denger lagu DJ full bass? Gitu aja. Ini banget. Napas dikit kuping pengeng kata gua. Full bass ya. Full Full bass. bass ya. Duk duk. Gue sempet pengen, aduh kayaknya gue balik aja lah ke bawah. Ngapain gue sendirian doang? Takutnya malah dapet cewek selingkuh. Makanya gue nggak mau, mendingan gue naik ke atas aja. Nah, Sampai terus pas nyampe ngasonya banyak sih itu. Datang paling terakhir, paling enak makan gorengan dulu di bawah, yang atas bikin tenda. Iya. Nyampe yang atas masak aja, ditinggal makan. politik Cina. Gila. Dia udah dapet trik, Bang. Iya. Soalnya dia sama gua. Iya. Kata gua santai aja. Biar yang di atas tenda udah beres dulu. tapi asik ya. Pas di pos 3 asik ya. Asik, sebenernya gue pengen ngajakin cewek gue naik gunung. Cuman gue mau bawa dia ke laut dulu. Gue mau ada ritual buat ngilangin iganya gue rapetin. Banget maksud gue. Ini pengen gue ada ke alam. Sebenernya gue juga ada ide gini loh. Itu kalau cewek gue, aduh cewek gue itu IQ-nya terbang banget. Dia kan iga longgar, ya kan dia bisa ngeliat segala macam begitu. Maksud gue, kenapa lu nggak perdalamin ilmu lu, cakra lu dibanyakin. Jadi ntar kalau udah jago banget nih pas gue nikah nih, dia buka klinik di rumah gitu kan, penyembuhan alternatif. Cuma sayangnya aja dia nggak ada pikiran panjang ke situ sih, sayang banget. Dia khawatir aja, takut aja. Dia mikir itu tuh sebuah musibah gitu loh, dia bisa gitu. Padahal kan karunia ya. Karunia, iya kayak nih Siti Nabi, siapa tahu ya kan tiba-tiba si Alvin sama Gomer kesemutan kan, dipencet jempolnya, ting, ya kan. Iya. Jadi kegajahan. Sayang banget sih. Tapi kira-kira nih, lu kan udah naik gunung turun ya kan. Kira-kira ada naik gunung kedua atau ketiganya lagi nggak? Biasanya nih kalau orang habis kencan kan ada yang kedua, ada yang ketiga karena kapok atau karena ada nextnya lagi. Nah lu gimana nih? Cuma kemarin ada yang manggil ngomong si Neng katanya, "Seh, kasihan banget tuh bang, pertama kali naik gunung Sindoro." Emang apa? Si Sindoro jalannya susah banget kata dia. Wah anjir. Kata gua emang anak-anak kenapa nggak ini sih, sudah dipikir gitu. Ada anak baru, anak bawang. Enggak, lu kalau kayak gini bawang apa? Loh, Bawang apa? nggak tahu? Enggak tahu. Tahu nggak dia? Bawang goreng gua. Jadi enggak dijawab nih pertanyaan gue nih. Iya. Gua Mau sih- next lagi nggak? Kalau kata Neng Sindoro tuh termasuk treknya susah, wah berarti gunung lain nggak terlalu susah nih, kayaknya gue masih mendingan. Soalnya katanya Sindoro tuh begini banget nih, ngaceng banget. Jalan ya. Makanya gue. Tapi kan Sindoro ada yang menarik gitu pas naiknya udah di korting satu pos tuh. Iya bener, naik motor trail. Nah, gimana tuh perasaan lu tuh pas pertama ngeliat, wah ada ojek gunung ya? Kok Nggak masuk bisa? akal anjir kalau kata gua. Kenapa nggak sampai pos 3 gitu? Iya ya dirapin. Bingung banget lu. Itu tambahan dia kan. Iya. Kalau sampai pos 3 kata gua, aduh. Terus juga pas gua berangkat nih, baru buat berangkat ada motor ditinggalin tuh, kata gua, wah anjir nih motor siapa yang di tengah-tengah hutan kan. Oh, lu ada foto ya? Ada foto ya? Wah anjir nih motor 2 biji nih, kalau gua bawa gua bisa. Soalnya gua nonton di film Fast Furious yang diginiin doang, kabelnya bisa. Kayak kodrat kan? Iya. Nyambungin doang kan? Anjir, gue bener nyesel banget. Coba kalau dulu gue bisa bawa motor, anak-anak gue tolongin semua itu bener. Boncengin ke atas semua, jadi nggak ada yang perlu capek. Gue bisa muncak, bisa foto, gue ya kan. Sama motor lu udah ya. Saya nggak semua sudah berlalu sih. Enggak, gua ada tadi nanya kagak dijawab ini. Apa sih lu nanya apa sih? Kira-kira lu kan udah ngerasain nih naik Sindoro yang treknya lumayan inilah ya. Kan bukannya sulit sih, maksudnya ada yang lebih landai, lebih ringan perjalanan, enggak sejauh Sindoro. Bakal ada enggak nih naik gunung yang kedua, ketiga lagi? Gue pengen banget naik gunung gua. Gue pengen ke Gunung Lawu sama Ciremai sih, itu doang dua itu tuh. Pengen banget ke situ katanya sih. Ada alasan apa lu pengen ke Lawu atau Ciremai? Temen gue yang pernah bilang ke sana katanya kan serem. Oh, kayaknya nih nge-trek sore ketemu malam kayaknya enak gitu. Gue jadi lebih bisa
menghargai sesama makhluk jin gitu kan. Dia kayak lebih suka yang ketemu yang horor bang. Ya tapi kalau kayak gini biasanya orangnya pemberani. Pemberani. Lu pemberani sama kayak gituan. Loh, kan gua nggak sendiri, Bin. Lu kan pesantren bisa baca ayat kursi kan? Enggak, lain kali kan lu tahu kagak ada sinyal. Iya. Kan bisa di-download. Oh Iya. itu gua download dulu. Yang singkat jam itu boleh. Jadi berarti kira-kira Tapi nanti ada nggak sih nih saya sambil baca Yasin? Suara dia bagus tuh. Wah, gua enggak tahu, belum kenalan juga gua. Pengen gua putar. Kayaknya dia nih senang ketemu yang begitu karena dengan sebangsanya. Iya. Iya, seiman. Iya sebenarnya gua tuh dulu gini, gua tuh lahir dari bangsa jin. Udah dingin lu. Jadi terus keluarga gue tuh melakukan ritual terlarang nih kan untuk merubah bangsa jin jadi manusia. Gitu. Cuman gagal, ya kan. Jadi gue sampai sini manusia atas jin, makanya gue takut serem. Nah pas gue tuh Jadi bawahnya enggak serem nih. oh enggak manusia itu. Terus ya, makanya gue pengen ke laut ke Ciremai, gue mau tahu gitu jawaban kenapa gue dibuang sama bangsa jin gitu. Iya. Berarti Dia pengen balik mencari. lagi ke bangsa jin ya. Iya, lu Wah, mencari. tapi aduh ngomong kayak aneh-aneh lah, ntar gue kenapa-napa lagi nih. Yang ngomong gitu siapa? Siapa? Yang mulai-mulai siapa? Siapa sih? Lu sih berdua sih ngajakin gue podcast. Ntar gue kalau kenapa-napa bayar asuransi.